Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Pen Surga Rahayu Lestari yang berbahagia, alhamdulillah kemarin kita sudah mengikuti perlombaan pemanfaatan pekarangan dan alhamdulillah Pen Surga kami mendapatkan juara 1. Banyak yang penasaran apa yang menjadi nilai lebih atau kelebihan dari Pen Surga Rahayu Lestari sehingga mendapatkan juara 1. Sore hari ini akan kita informasikan salah satu kelebihan dari Pen Surga Rahayu Lestari, yaitu kita membudidayakan maggot ya. Salah satu budidaya yang kita kembangkan adalah maggot. Apa itu maggot? Jadi maggot ini adalah salah satu inovasi pakan untuk ayam, ikan. Jadi salah satu pakan alternatif yang dikembangkan di Pen Surga Rahayu Lestari. Maggot ini berasal dari lalat BSF atau lalat Black Soldier Fly ya. Jadi siklus pertumbuhan dari maggot itu sendiri adalah berawal dari lalat BSF tadi, kemudian dia akan bertelur. Setelah itu akan menetas menjadi larva. Dari larva kemudian menjadi maggot muda, kemudian menjadi maggot dewasa yang di masa ini yang kita panen ya. Jadi maggot muda inilah yang kemudian kita panen, yang akan kita gunakan untuk pakan ikan, pakan ayam gitu ya. Kemudian setelah maggot ini di maggot dewasa, kemudian kita mengendaki untuk memperbanyak, maka dari maggot dewasa ini kita diamkan, kita biarkan menjadi dewasa, menjadi hitam ya. Jadi nanti setelah dewasa kemudian dia menjadi hitam. Setelah itu dia akan diam, dengan artian dia menjadi kepompong gitu ya. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai pupa. Jadi kalau masih hitam kemudian bergerak itu namanya prepupa. Setelah itu nanti hitam dan diam itu namanya pupa. Nah, setelah menjadi pupa kemudian nanti dia akan menjadi lalat ya, menjadi lalat. Setelah itu dia akan kawin. Lah kawin lalat muda, lalat yang betina nanti akan bertelur. Yang jantan setelah dia kawin dia akan mati gitu ya. Itu siklus dari kehidupan maggot itu ya, itu. Jadi nanti akan kita saksikan ya, bagaimana proses siklus dari maggot tersebut. Jadi nanti maggot itu kita taruh di sebuah wadah yang kemudian kita kasih sampah rumah tangga ya, sampah sayur, sisa nasi dan lain-lainnya itu sebagai pakan maggot. Jadi yang tadinya itu dibuang ya, sisa-sisa makan, sisa apa yang ada di dapur itu kan mesti ada sisa kan ya, itu kan terbuang kan ya. Lah, itu bisa kita gunakan sebagai salah satu media atau salah satu pakan maggot tersebut itu ya. Jadi akhirnya tidak terbuang gitu ya. Ini yang namanya maggot ya. Jadi maggot ini salah satu pakan alternatif yang bagus sekali, ini kaya protein, dan ini menjadi salah satu solusi sampah ya. Sampah ini bisa akhirnya terurai dengan maggot ini ya. Kemudian cara budidaya maggot itu ada dua cara kan ya, ada modelnya kering, ada yang basah. Nah, karena kita ini berada di pemukiman penduduk yang padat, maka kita cari solusi untuk bagaimana biar tidak bau kan ya. Makanya ini konsepnya adalah maggot kering. Ini model kering, ini sampah-sampah rumah tangga ini kan ya, ini rumah tangga. Kita gunakan sebagai media hidupnya maggot itu. Ini ada plastik, tapi nggak apa-apa, ini plastik pun nanti tidak akan dia makan gitu ya. Nah, kemudian maggot ini ya, yang putih ini berarti masih maggot muda ya. Kemudian nanti kalau sudah mulai menua dia akan berubah warna menjadi hitam ya. Ini namanya adalah prepupa kalau masih hitam ini. Nah, ini jadi ini seperti ini ya, ini namanya prepupa ya, prepupa ini masih gerak ini ya. Nanti kalau ini sudah diam
seperti entong itu ya, maka itu disebut sebagai pupa gitu ya. Dan nanti kalau yang ini yang masih segar ini, yang masih gerak-gerak putih ini namanya maggot dewasa ini, yang layak, yang dikasihkan untuk pakan tuh ya, ini yang maggot muda ini ya, maggot muda ini. Terus kemudian ini nanti dia akan apa ini migrasi sendiri ini yang belum tak jelaskan sih. Nah, jadi maggot yang sudah hitam ini akan naik ketika media tempatnya ini ada kemiringannya kayak gini kan, miring kan ya, ini miring ya, maka nanti yang hitam ini otomatis dia sudah nggak butuh makan lagi, dia akan naik, kemudian dia akan bergeser di tempat yang cenderung kering dan cenderung kering dan gelap gitu ya. Ya itu ya, kemudian nanti setelah maggot hitam ini ya, tambahkan ini ya, ini yang sudah seperti ini hitam ini, kemudian nanti dia hanya diam aja ya, berarti sebagai yang disebut sebagai pupa tadi ya, ini pupa akan kita taruh di kandangnya, ini namanya kandang lalat ya, ini kandang lalat. Nah, di sini nanti lalat itu akan kawin, setelah itu bertelur. Nah, ini kita masukkan di kandang ini kandangnya dipastikan lalat tidak bisa keluar kan ya. Dan maka ini adanya gini. Nah, nanti pupa tadi, maggot yang sudah menghitam tadi ya, ini kita masukkan sini. Dan ini apa fungsinya? Ini fungsinya untuk tempat bertelurnya lalat. Ya, jadi lalat itu nanti setelah dia kawin, maka lalat betinanya dia akan bertelur di sela-selanya kayu ini, sela-sela kayu ini ya, kayu ini. Nah, nanti di bawahnya kayu ini kita taruh pancingannya berupa buah itu ya, buah atau sampah itulah, nanti akan otomatis dia akan bertelur di situ. Nah, itu. Dan nanti dia akan terbang ke atas, kawin itu ya. Setelah itu nanti dia akan turun untuk bertelur. Ini kandang maggotnya seperti ini. Tuh, kemudian terkait fungsi maggot ya, fungsi maggot ini bisa kita gunakan untuk pakan ya. Itu salah satu keunggulan dari budidaya yang ada di Bon Surga, yaitu budidaya maggot, dan ini bisa ditiru oleh kawan-kawan semua. Bagaimana maggot ini menjadi alternatif pakan, yang kita tahu pakan unggas, pakan ayam sekarang terus naik, dan ini salah satu alternatif untuk pakan unggas kita. Demikian, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.